Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita berada di hari terakhir dari bulan September di tahun 2020 ini. Nah, kita bersyukur kita masih terus dapat membaca Alkitab, kita dapat berdoa. Nah, untuk hari ini saya mengajak kita kembali untuk berdoa dan kita setelah itu membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau bawa kami dan Engkau percayakan dunia ini sampai pada hari ini kepada kami anak-anak-Mu. Teguhkanlah iman kami, teguhkanlah kesetiaan kami kepadamu. Dan ingatkan terus kepada kami bahwa seluruh hidup kami merupakan wujud dari ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa ini di Gunung Sinai." Bapak Ibu, saat akan beribadah, baik di gereja, ibadat onsite, maupun di rumah, ibadah online. Apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari persiapkan ketika akan beribadah? Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan hati? Apakah Bapak Ibu akan melakukannya dengan penuh sukacita, kesungguhan, kekhususan, khusus betul untuk Tuhan ya? Bagaimana pakaian Bapak Ibu, bagaimana dandanan Bapak Ibu, dan bagaimana persembahan yang Bapak Ibu persiapkan untuk Tuhan gitu. Apakah Bapak Ibu berdandan rapi ya, atau sebelumnya mandi dulu, terus ganti baju yang layak ya, dandan yang rapi, karena ini mau dikhususkan untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah, baik online maupun onsite. Nah, Bapak Ibu, menghadiri ibadah itu berarti kita menghadiri undangan Tuhan atau memenuhi undangan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk beribadah, untuk berjumpa dengannya. Nah, di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa hari ketujuh itu dipakai sebagai hari untuk beribadah kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan secara khusus. Pemahaman perjanjian lama seperti itu. Nah, bagi orang Kristen, ibadah minggu maupun ibadah setiap hari melalui perilaku kita. Artinya bahwa ibadah itu juga kita tunjukkan melalui perilaku hidup kita setiap hari. Dan itu merupakan perayaan akan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam perjanjian baru, hari pertama dikatakan bahwa murid-murid berkumpul di dalam perayaan peringatan kebangkitan Yesus. Itulah yang tadi saya katakan di atas, bahwa bagi orang Kristen, beribadah itu adalah perayaan akan keselamatan Tuhan. Dan ibadah perayaan akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita wujud nyatakan dalam perilaku kita setiap hari juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beribadah itu berarti kita mengungkapkan rasa hormat kita dan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memeliharakan kita dengan begitu baik dan memberikan keselamatan kepada kita. Di dalam ibadah selain kita ini berjumpa dengan Tuhan, kita juga mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan itu demi kebaikan hidup kita, demi kebaikan kita sendiri sebetulnya. Tuhan berfirman kepada Musa, untuk Musa sampaikan kepada umat Tuhan demikian. Dengan bahasa saya, Tuhan merintahkan umat agar sebelum mereka berjumpa atau bertemu dengan Tuhan, maka mereka harus menguduskan diri mereka.
Menguduskan itu artinya mengkhususkan diri pada hari ini dan besok. Jadi 3 hari nanti mereka akan ketemu Tuhan. Hari ini dan hari besok mereka harus mengkhususkan diri, mempersiapkan diri dengan baik. Lalu nanti hari ketiga mereka berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan salah satunya bahwa mereka harus mencuci pakaiannya. Itu artinya bahwa mereka betul-betul harus bersiap diri. Mereka betul-betul mempersiapkan, membersihkan diri. Sebab pada hari yang ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Maka sebelumnya mereka harus betul-betul mempersiapkan diri. Bapak Ibu, itulah sebabnya dari peristiwa ini kita belajar bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hendaknya kita datang dengan kesungguhan hati dan kekudusan. Artinya kita betul-betul mempersiapkan hati dari dalam diri kita, dan juga kita mengkhususkan semuanya di hati kita dan juga penampilan kita, keadaan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dari situ akan terlihat apakah kita ini sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan atau kita hanya melakukannya secara sambil lalu. Sehingga penting sekali Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita dan kita juga mempersiapkan penampilan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ibadah kita diwujudkan dalam perilaku kita setiap hari. Maka judul bacaan kita ini Bapak Ibu saya beri beribadah dengan kesungguhan hati. Baik beribadah saat beribadah di gereja secara onsite maupun online, juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal kami dengan baik. Tolonglah kami agar kami ini betul-betul mampu untuk mempersiapkan hati kami, diri kami, seluruh kehidupan kami sebagai wujud ibadah kami kepada Tuhan, sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Di dalam kami merayakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuhan melalui penampilan bukan saja fisik, tetapi juga hati. Bukan saja hati, tetapi juga fisik kami. Bapa, tolong kami semua dan kami kembali menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.